Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Retna Komalasari dari SDN Ranca Manyar 3, pembimbing literasi tim 1 SDN Ranca Manyar 3. Kali ini akan melakukan tantangan literasi di bulan April, yaitu tentang pekerjaan. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu karyawan yang ada di SD Ranca Manyar 3 yang merangkap menjadi atlet nasional. Baik, mari kita lihat. Mari. Assalamualaikum. Maaf Pak Esa mengganggu waktunya, boleh? Oke. Baik, izin untuk mengganggu waktunya. Hari ini dalam rangka tantangan literasi di bulan April, yaitu mewawancara tentang pekerjaan. Nah, saya tertarik dengan Pak Esa yang merangkap sekaligus menjadi atlet. Boleh ya? Boleh. Baik. Boleh perkenalkan diri Anda? Nama saya Maesa Pancadata, umur saya 22 tahun. Umur 22 tahun. Status apa dulu? Status single, udah nikah atau sudah punya anak? Single. Oke, baik. Mahesa Panca. Data. Alamat? Saya tinggal di Kampung Manggahang, RT 625. Oke, baik. RT 605. Baik. Pak Esa, sudah berapa lama Pak Esa menekuni olahraga pencaksilat ini? Pencaksilat kan ya? Oke, sudah berapa lama? Kalau berapa lama, saya kurang tahu ya. Cuman awal saya terjun ikutan silat itu dari TK. Dari TK. TK. Dari TK sampai sekarang masih aktif. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa memilih pencaksilat? Karena mungkin turunan dari keluarga mungkin ya. Karena kebetulan ayah saya juga guru pencaksilat juga. Terus kakek saya juga. Jadi saya di lingkungan pencaksilat semua gitu. Jadi saya mau nggak mau ya Terjun juga. Terjun gitu. Tapi akhirnya menyukai. Ya, seiring berjalannya waktu, jadi orang tua saya itu tidak mengharuskan saya untuk ikutan silat. Orang tua saya itu punya caranya sendiri. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada pertandingan, saya diajar, saya dibawa suruh lihat nih pencaksilatnya kayak gini. Akhirnya rasa tertarik itu tumbuh sendiri gitu. Oke. Terus apa motivasi Pak Esa untuk menjadi seorang atlet? Motivasi yang paling besar? Untuk motivasi yang paling besar, memakai nama daerah di jaket itu Kebanggaan? iya gitu. Itu suatu motivasi saya gitu. Kayak misalkan mewakili Kabupaten Bandung, kan kalau ada nama Kabupaten Bandung di jaket itu kayak bangga. Iya. Oke. Itu bangga kan Kabupaten Iya. Bandung. Sementara tadi di awal Pak Esa itu atlet nasional. Nah, perjalanan sampai nasional itu seperti apa secara singkat? Untuk perjalanannya ya seperti biasa, kayak misalkan contoh seleksi dulu kayak gitu. Seleksi di daerah dulu, terus lanjut ke kabupaten, dari kabupaten ke Jawa Barat. Dan itu tidak mudah gitu, karena ya banyak lah berapa ribu saingan gitu kan di situ. Terus lanjut ke nasional, dan di nasional alhamdulillah. Akhirnya ya. Nah, prestasi tertinggi selama menjadi atlet pencaksilat yang paling tinggi? Prestasi juara. Kalau prestasi juara itu di Papua kami. Tahun 2018 sama 2022. Itu juara satu nasional sama ada undangan dari beberapa negara. Wih, keren. Undangan untuk apa? Untuk ikut serta. Kayak misalkan pemerintah di sini undang Malaysia, terus Belanda, kemarin tuh apa? Jepang kalau nggak salah, diundang untuk ikut serta di sini. Keren, luar biasa. Kegiatan selain latihan, Pak Esa ada kegiatannya? Kegiatan selain latihan ya sama aja sih kayak remaja pada umumnya ya, kayak main game Kayak gitu. Terus kalau selain latihan paling ya
Saya sekolah olahraga sih, jadi saya nge-gym kayak gitu. Nge-gym. Selain pencaksilat berarti nge-gym. Terus Ya. apa lagi? Main bola, futsal. Ya itu seminggu sekali. Mhm. Gitu sih. Bulu tangkis juga. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Pak Esa masih bertahan sekarang menjadi atlet? Statusnya masih menjadi atlet ya? Ya. Apa yang membuat Pak Esa masih bertahan menjadi atlet? Masih bertahan karena suka aja. Sudah mendarah daging. Iya, kayak sudah aktivitas sehari-hari, kayak misalkan latihannya, kayak gitunya itu, terus juga tanggung jawabnya juga kan membawa nama daerah gitu, itu kan harus bener-bener ya kalau kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau harus bertahan, dan alhamdulillahnya tidak ada tekanan sama sekali gitu. Jadi Karena saya dilakukan dengan rasa suka enjoy, itu ya. Iya. melakukannya dengan enjoy sih. Latihan biasanya seminggu berapa kali Pak Esa? Latihan seminggu 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Pagi, siang, sore? Ada pagi sama sore, ada pagi malam. Jadi satu hari itu nggak nentu, kadang satu hari 2 kali, satu hari 3 kali Latihannya itu. Oke, baik deh. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir. Pesan-pesan untuk adik-adik apabila ada yang ingin menekuni seperti Pak Esa menjadi atlet nasional. Pesan-pesannya untuk adik-adik seperti apa? Boleh. untuk adik-adik semuanya di luar sana. Kalau misalkan ingin menjadi atlet apapun itu, kalian harus mengorbankan waktu main kalian. Dari yang tadinya pulang sekolah main, pulang sekolah contoh main game atau apa gitu, kalian harus benar-benar ngorbanin. Kayak pulang sekolah latihan, harus mau capek lah intinya gitu. Harus mau capek dan harus suka dulu sama apa yang mau kita lakuin, harus suka dulu. Oke. Nah, harus suka dulu, harus mau capek. Baik. Pak Esa, terima kasih ya. Maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih Pak Esa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu tadi wawancara saya dengan salah satu karyawan di SD Ranca Manyar 3 yang merangkap menjadi atlet nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.